Bangsat. Baskara itu nih. Dia nyanyi buat India. 2, dia nyanyi buat Fish. Tipikal seniman. Ada lagi lagu Lifestyle dari depresiku. Itu udah kurang depresi apa, Bro? Dari sebenarnya udah depresi. Diary. Jadi dia depresi ditulis semuanya. Aku ada band dari Bandung namanya The Milo. Bagi kalian yang suka shoegaze, dream pop. Kalau aku, Ya. the most depression album bagiku adalah Sour, albumnya milik Olivia Rodrigo. Halo, selamat datang di Coach Rockman. Cok. Openingnya Bro. Kita belum bikin openingnya, Bro. Karbit. Oh, ini. Jangan niru, Bro. Bit karbit. Elek banget tuh. Nanti kita openingnya kita inilah ya, ganti-ganti. Karena kita kan Coach Rockman. Kita nggak terpaku sama opening yang sama terus. Terserah kita lah. Ya? Karena kita koclok. Kata kita cok. Opening. Asik. Oke. Pertama saya ucapkan permintaan maaf dulu karena benar dia, Bro. Saya adalah fans karbit Taylor Swift. Jadi kemarin yang di episode 1 yang aku bilang yang ini album 1 ternyata album 2. Yang ini album 2 album 3. Kayak aku baru masa tahu sih, Mas. Itu, Mas. Jos. Bener sih, aku tuh karbit sih. Kamu berarti mengevaluasi kalau kata Evaluasi India. Sendiri. Ya, Asik. Bener. Nah, ternyata aduh. Kok kira aku tahu, ternyata enggak setahu itu sih. Oke, kita mau bahas depression album. Kenapa nih, kita Bro? kenapa aku memilih depression karena Genzi ini tuh dengerin lagu yang sesuai dengan traumanya dia. Waduh. Ya jarang yang happy, Bro. Menurutmu gimana? Orang Genzi dengerin lagu buat apa? Nyesuaiin apanya gitu. Ya moodnya iya, maksudnya Kayaknya nyari relevansi, Bro. Nyari validasi gak sih menurutmu? dari validasi. Lah, kebetulan yang Menurutmu apa yang bedain musik 70-an, 80-an, 90-an sama musik Gen Z itu menurutmu apa, Bro? Menurutmu sendiri, Bro? menurutku ya. Jadi Liarnya gak apa-apa. oh gini. Kalau yang dulu itu kalau slow rock atau hardcore dan sebagainya. Itu kan musiknya keras nih. Tapi itu sebenarnya liriknya sedih, Bro. Oh iya dah. Kayak banyak yang gitu. Contoh. Kayak tadi Slipknot apa lagunya apa itu kan dia sedih, misalnya kehilangan wanita atau keluarganya. Tapi tetap lagunya orang-orang bilang kayak itu keras atau satanis dan sebagainya. Itu padahal tuh sedih aja. Radiohead yang album yang Fake Plastic Trees gitu kan. No Surprise tuh juga capek kerja gitu kan, maksudnya Job That Slowly Kills You. Terus Let Down yang itu sedihnya bukan karena dia sedih, tapi sedihnya karena dia udah nggak bisa ngerasain sedih karena dia harus melakukan hal yang berulang-ulang terus gitu. Ya kalau sekarang sedihnya tuh kayak ya sedih ya melo gitu loh, Mas ya. Kalau menurutku justru lagu-lagu sekarang tuh nge-embrace kebahagiaan, Bro, menurutku. Kayak kamu dengerin India aja evaluasi ini, kayak kita dengerin zaman-zaman kayak bapak kita gitu tahun 90-an atau 80-an itu, wah, lagu Nirvana contohnya. Itu kan lirik depression semua, Bro. Wah. Ya, depresi. Itu enggak cuma Nirvana sih ya, kayak itu tadi Radiohead Job Slowly Kills You dari No Surprises itu kan kayak repetitif dari kerja itu lama-kelamaan kita terbunuh dalam repetisi itu. Asik. Udah ngafe banget ya, Bro. Skena banget ini kita ada di ini ya, Full Cafe, kopinya enak. Kalian juga bisa ngambil ngalian ya. Aku setiap denger skena itu kayak dicok gitu. Oh gitu, berarti jadi tapi enggak apa-apa, Bro. Ya, tapi kan kalau yang lagu ini mungkin mental health mungkin bahasamu tadi kurang ini. Iya kah? Bukan sedih atau depresi, cuman dia eksploitasi, memvalidasi mental health-nya seseorang gitu. Evaluasi kan dia sebenarnya bukan lagu yang bahagia gitu loh, Bro. Serius, Bro?
kan India marah loh, Bro. enggak, maksudnya dia aware sama mental health gitu loh. Oh, ya bukannya Bilas itu muka gosok gigi evaluat. ya, Kayak dia bu- lagi menjalani mentalnya yang di kehidupannya tuh gimana gitu loh. Bukan yang kayak dia bagi ya kan masalah yang baru kayak it's okay bro. Kamu jangan kamu bertahanlah. Tapi gitu. bukannya poinnya nge-embrace kebahagiaan, nge-embrace tetap semangat, jangan patah semangat, Iya sih, patah tapi arang sih. gitu. Iya sih. Justru menurutku tahun-tahun sekarang tuh karena kita waktu ya enggak kita sih, waktu zaman aku sih kita sih zamannya emo ya, Bro. Enggak ngerasain musik-musik tahun 90-an yang benar-benar literally dari nonton MTV apa-apa kan Iya. kita dengerinnya dari YouTube warnet kan. Iya, YouTube dan warna sama. Oh. Sama MP3 yang MP3. gambarnya OP itu kan. Oh, jenenge For sale. enggak. Gambarnya OB. OP sing ini lho, sing selfie iki lho. Staffa Band. Staffa Band. Asu. Tua banget anjing. Ya, tapi gini Nes. Kayak lagu koplo yang ada di Indonesia ya. Untuk dangdut. Itu kan liriknya dia curhat bro sebenarnya, sedih kayak bojoku galak. Terus bojoku di sliding tackle wong liya koncoku. Terus istriku di selingkuh gitu. Tapi lagunya asik. Iya sih. Nah, itu termasuk yang depresi menurutku karena depresi karena gini, kesedihan yang paling tinggi adalah ketika dia udah menentukan itu bro. Tertawa bahagia yang paling tinggi adalah ketika dia menangis, terharu, aku bahagia nangis, saking senengnya nangis. Tapi orang yang saking sedihnya jadi gila bro, guyu-guyu, ketawa sendiri. Jadi puncak kesedihan itu justru yang saat dia sampai udah menertawakan itu. Menertawakan itu. Ya? Makanya yang lagu apa jenenge bojoku galak gini-gini itu koplo, wah depresi banget lo. Itu paling sedih itu bro. Tapi bukannya itu dibuat karena sisi industri ya bro ya? Apa gimana? Ya mungkin sih. Mungkin. Tapi di kita menutup hal itu tetap itu secara lirikal. Iya, maksudnya iya sedih. Pol di ujung tanduk gitu bro. Oh di tanduk kayak dia sedih tapi kenapa joget gitu loh. Maksudnya kayak gitu kan. Ya itu depresi lah. Kalau kamu pribadi sekalian kayak buat rekomendasi penonton Godsrockman, the most depressed album. The most depressed ya. Bagimu. Ini mau dari top chart dulu nomor ke 1, kedua dari awal ke 5, 4, 3, 2, 1. Oke, bahas yang paling aja paling 5 dulu apa nomor 1-nya dulu? Satu aja satu. Nomor 1 kayak Radiohead sih bro kayak bro. Radiohead yang setelah The Bands itu apa sih yang ada Paranoid Android ke Karma Police itu? Oke komputer. Oke komputer itu menurutku cukup Paranoid Android Bands belum begitu depres bagimu. The Bands apa yang The Bands sama The Bands kan albumnya. Ya The Bands sama Oke Komputer masih. Menurutku lebih craving lebih deep down yang Oke Komputer. Oke Komputer. Gambarnya pun kayak jalan gini kayak bingung kan itu. Jalan ada exit lah ke exit musik lift yang dia kayak sedih banget. Iya di lift itu kan. Itu kayak album baru deh. Itu kan maksudnya liftnya kan melandaukan repetitif juga kan. Oh iya benar. Dia cerdas juga ya dirimu ya. Terus lift itu bro, lagunya ditahan 21 tahun. Oh iya. Jadi dia bilang gini. Gimana tuh? Lagu ini tuh yang diinginkan penonton, tapi lagu ini bukan yang ingin aku beri kepada mereka. Bukan penonton, yang pendengar maksudnya. Lagu yang mereka ingin dengar, tapi lagu ini bukan yang ingin aku berikan, karena dia nggak mau viral, boom karena satu lagu itu doang gitu. Dia mau yang slow burn gitu sampai militan gitu kan baru dikeluarin. Jadi setelah dia punya pendengar, baru dikeluarin lagu Live itu. Ngeri. Oke, berarti kamu oke komputer. Aku oke komputer. Kalau aku ini sih, ya aku setuju oke komputer tuh masuk banget. Aku mulai relate karena pas aku masa masih cinta-cintaan kayak gak relate sama oke komputer. Tapi setelah pusingku di kehidupan kerja dan sebagainya baru relate oke komputer sih. Album dari oke komputer
yang menurutmu paling cakep apa bro? Yang menurutmu paling relate nih? Wah, aku terasa traumaku disinggung. Apa bro? Ya Ledon itu. Ledon komputer ya? Ya oke komputer. Ledon tuh kayak Ledon kayak yang lebih banyak dapat kayak Gila sih. remixan terus lebih banyak apa ya? Yang pas orkes itu oke keren sih. Gila, lebih banyak ini ya yang orang tuh kayak relate banget yang Ledon itu ya. Kayaknya iya. Emang artinya apa sih bro? Aku kan nggak nyari secara lirikal, cuman kalau yang oke komputer aku masih di tahap cuma dengerin lagu-lagunya. Jadi aku belum nerjemahin. Intinya Ledon tuh apa tuh? intinya aja ya. Intinya tuh bukan yang kamu feel sad atau bukan yang kamu merasakan kesedihan karena kamu kehilangan sesuatu itu enggak, tapi karena kamu sudah melakukan kamu harus melakukan hal yang harus diulangi kayak kerja atau bayar rumah yang selalu gitu, terus kamu beban adik sama orang tua gitu misalkan gitu. Sampai kamu nggak sempat punya waktu untuk ngerasain kesedihanmu sendiri gitu. Itu deep banget bro, kayak orang gini misalkan ada yang kayak film-film kamu diputusin pacarmu kayak terus gimana lagi, aku tetap besok harus kerja, besok aku tetap harus jam 8 pagi berangkat di kantor, lembur sampai jam 6 sore, terus kayak aku sedih nggak bisa bro gitu loh. Aku harus punya deadline, aku harus punya ini, harus punya tugas ini semua, aku harus ngantar orang tua, kontrol terus rumah sakit misalnya gitu. Sampai dia nggak bisa ngerasain sedihnya gimana, itu deep banget sih. Nah, aku tadi sempat bilang kalau aku belum nerjemahin satu persatu lirik musiknya gitu. Aku cuman ngerasain kalau secara nada ini emang sedih secara nada. Oh itu ya, jadi memang ada orang yang tipikal yang menilai secara nada iya, ya. Yang menilai secara progresi chordnya asik. Progresi chord bro. Chord bangsat. Kenapa chord anjing? Ya. Aku kalau dari musik paling sedih Ledon sih bener sih. Oh iya. No surprise. sama ini nih, aku exit musik. Menurutku aku ya Exit musik itu kena sih. Pernah aku menurutku asik. Iya, asik. Itu kena banget sih, kenapa sih? Aku pertama kali denger exit musik melayang bro. Melayang. Real. Nah, itu kalau Radiohead ya. Kalau aku the most depression album bagiku adalah Sour. Bacanya sour gimana? Sour. Garam apa? Sour Asam tuh bro. SO. Sour itu apa? SOUR sour. Nah. Berapa sour banget? Sournya sour asam bro. Asam ya. Punya asin salt ya. Salty. Apa tapi ini sak sirku tuh bangsat, mesal meh. Sour. Ya. Singing in the mirror, singing at the sour. Enggak. Sour albumnya milik Olivia Rodrigo. Oh, itu kayak sealbum itu kayak siapa sih yang menyakitimu bro gitu, kayak dia pacaran 2 minggu, pacaran 2 tahun tapi kalah sama yang 2 minggu gitu sih. Karena aku dulu pas putus, wah ini enggak, maksudnya pas aku pas putus itu kayak ceritanya persis kayak dia ini lagunya dia gitu. Yang traitor, you betrayed me, and I feeling sorry gitu. Do I wanna you talk to her gitu. Tapi kan versi aku lakinya, maksudnya kayak aku merasakan real sama itunya. Bagimu itu depresi ya bro? Diputusin pacar depresi ya? Pas itu ya. Oh, iya. Setelah aku gak itu pas aku masih cintaan dulu. Kayak pas setelah ini ya kena radio itu. Oh ya, oke. Kayak dulu aku kayak di motor, you talk to her gitu. Nangis di motor gitu dengerin lagu Olivia. Sakit sih itu. Sakit. Kalau Indonesia apa? Nomor satunya. Album Depression. Atau mungkin kalau album kesusahan ini lagu lah apalah. Aku ada band dari Bandung namanya The Milo. Bagi kalian yang suka shoegaze, dream pop gitu, kalian bisa coba tuh namanya The Milo. Itu bagus banget menurutku. Kena banget. Kalau dibilang ngena sih secara musikal ngena sih. Mesti dalam arti sedih. Terus melayang-layang kayak kita dibikin merasa termenung gitu. Itu soalnya buat yang suka shoegaze itu bisa
orang tuh kataku kok malah ngeblank. The Milo itu menurutku ngeblank bangsat. Menurutku The Milo itu salah satu suges dari Indonesia yang hampir mirip-mirip kayak nggak slow dive sih, tapi ride kali ya. Ada suges ride. Nah, kalau bagi kalian yang tahu ada suges dari British, asik. British itu namanya ride. Itu mirip-mirip ride. Jadi ya suka banget sih secara ini. Kalau dibilang sedih sih. Tapi satu album itu emang ada yang lebih sedih bro. Apa bro? Indonesia bro. Ratna Anjing. Iya sih bener sih. Ratna Anjing kayak udah dipakai gitu kan. Itu orang yang mau cintai dipakai banyak orang kan itu banget bro. Ratna Anjing tuh bro. Kalian ngecek lagu Ratna Anjing ya? Tapi Ratna Anjing sama Daun Ranting Menuju Surga dari The Milo. Keep The Milo bro. Keep The Milo ya? Oke. Enggak ya, yang Ratna Anjing bulan bercanda. tapi oke lah. Kalau aku Lil Salmonella bro. Lil Salmonella. Ya. Kalau aku dari Fish masih kena. Masih Fish ya. Otuan kena sih. Otuan. Apa itu Otuan? Melihatmu masuk ke dalam ruang operasi. Berdoa semalam suntuk di kamar yang hening. Dia barusan nganterin orang tua ke rumah sakit. Terus Nina itu kan kayak dia cinta banget sama anaknya kan. Oh Nina tuh ngomongin anaknya si Baskara. Bukan gitarisnya. Oh gitarisnya. Dia bikin lagu untuk anaknya yang dia tinggal kerja gitu kan, tapi rasanya udah bahagia banget kayak walaupun lihatnya dari VC gitu. Terus dia mikir kayak kamu harus lebih bagus dari papa ya. Wush. Ngeri. Terus yang itu bukannya nggak masuk ke depression, itu lebih ke ini. Lebih ke terharu. Iya sih, terharu sih. Mungkin yang depresi mungkin yang Otuan tadi. Nah, Otuan tuh betul sih. Otuan kena sih itu. Anjing salah san. Bangsat. Gak. Ya berarti enggak album ya, lagu lah itu lah. Otuan tuh kena banget. Tapi kenapa sih bro? Kayak kira-kira kenapa kok orang itu perlu divalidasi kesedihannya? Mas paham enggak Mas? Kan misalnya kan ada orang kayak gini, kamu kan sedih kenapa kamu enggak nonton film yang bahagia aja? Yang ini lagu yang bahagia. Tapi kenapa dia justru malah mau udah sedih tambah sedih lagi? Kira-kira kenapa bro ya? Aku nggak paham ya kenapa orang-orang suka mencari sesuatu yang malah ibaratnya kalau luka itu malah ditekan gitu, ditekan gitu, makan perih ya nanti kayak orang-orang ini sosiopat ya. Masokis. Masokis. Tapi memang kata nih psikolog memang kamu jangan banyak dengerin lagu sedih kayak nanti sembuhnya lama gitu loh bro. Iya loh. Iya sebenarnya karena dia merasa di ini terus kan kayak gitu terus. Aku tuh gini, aku disakiti, aku diinjak. Fuck dunia ngentoti aku kayak gitu. Kayak gitu loh. Ya. Makanya banyak musisi yang tahu pasarnya kayak Genzi itu. Iya. Lu kamu butuh ini. Kayak itu bagian dari fabricated gak sih menurutmu? Itu ya, kayak didesain gak sih menurutmu? Tapi soalnya aku sendiri kalau misalnya aku misal aku lagi stressful banget nih. Kerjaan numpuk terus belum bayar tagihan gitu, belum bayar tagihan listrik atau apa gitu. Aku sebisa mungkin enggak dengerin musik, bro. Ya kali dengerin musik. Kerjanya selesai dulu, bro. Maksudnya kalau lagi sedih kalau kan enggak tahu kalau orang kan misalnya kayak harus aku stres, aku harus dengerin musik dulu kan enggak tahu kan beda-beda bro orang. Aku sedih kalau aku sedih lagi sedih nih dengerin ini lagunya Reality Club. Tapi dengerin iramanya aja. Kayak bahagia, kayak enak gitu. Tai Novia. Anjing masalah fuck lah tai bangsat. Sebenarnya Kunto Aji. Menurutku itu pembukaan dunia, bukan pembukaan ya. Kayak pintu masuk Indonesia itu musisinya bahas mental health. Menurutku dari Kunto Aji. Oh ya. Walaupun yang sorry ya buat fans Kunto Aji mungkin kayak Nadine Amizah itu lebih update terus lagunya mungkin. Aku nggak tahu sih. Nadine Amizah itu kan terus kan. Terus.
banyak lagu gitu loh. Kunto Aji mungkin butuh lebih banyak Kunto Aji iya sih aku rilis lagu gitu loh. Kunto bukannya kebalik ya bro, kayak Kunto Aji sama Nadine Amizah itu sama-sama yang nge-embrace soal trauma, nge-embrace soal patah hati, terus soal masa lalu yang kelam gitu. Iya ya gitu ya. Berarti pintu Nadine Amizah menurutku juga bagus sih menurutku. Aku nggak dengerin Kunto Aji soalnya. buat Dengerin pintu cuma masuk yang awal-awal waktu 2014 itu waktu yang cinta-cintaan. Iya. Semua aku dirayakan sih keren sih dari Nadine sih. Itu bagus banget sih itu. Itu menurutmu Nadine Amizah bikin itu untuk apa bro? Nah, nggak tahu karena dia kan masih terhitungnya itu muda ya. Kayak kalau kata orang tua kayak lu belum ngerasain apa yang kita rasain kayak gitu misalnya. Karena dia masih muda. Menurutku Nadine itu dia bisa sangat mudah untuk memahami perasaan orang menurutku. Jadi dia kayak sekecil apapun yang dia rasakan kayak tadi yang misalkan semua aku dirayakan. Itu kan sebenarnya simpelnya kan lu sayang terus kamu disayang orang tua, seorang tua merayakan sekecil apapun event yang pernah kamu ini ya kan capai gitu loh. Ini simpel aja sebenarnya, tapi dia sensitif untuk rasain itu gitu loh. Gitu. Berarti keren juga ya Nadine Amizah. Keren juga. Ya, salah satu yang buka pintu Indonesia lagu-lagunya bahas mental untuk gitu soal loh. mental. Iya benar juga benar. Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong masalah fabricated ya kayak musik yang pabrik banget. Menurutmu musisi yang mengikuti atau gini musisi yang punya idealis atau musisi yang punya pendirian atau punya stand terhadap sesuatu keyakinan gitu kayak misalkan masalah Pesta Pora kemarin. Masalah Pesta Pora kemarin kan baru ini bro. Pesta Pora kemarin kan itu sempat pada narik nggak mau manggung kan karena salah satu sponsornya itu PT Freeport. Nah, terus Bare Suara, Fish terus banyak sih kayak Endah Resa ya. Endah Resa juga tabu Endah Resa ya. Si entah Endahnya apa Resanya lupa aku. Yang dia membatalkan ya kalau nggak salah. Iya kayaknya membatalkan. Kalau koreksi kalau salah guys. Kayak Endah Resa kayak. Iya. Terus habis itu kan Pesta Pora memutuskan hubungan dengan PT Freeport. Tapi akhirnya mereka balik gak sih itu? Enggak ya? Kayaknya enggak kayaknya. Tetap enggak. Jadi di hari pertama aja. Ada beberapa yang balik, ada beberapa yang enggak kayak Sukatani itu. Sukatani kayak enggak balik kayaknya. Kayaknya loh. Kayaknya enggak balik ya. Seingatku dia cuma bikin pernyataan kalau narik dari konsernya. Habis itu aku enggak tahu update-nya. Berarti rugi banget ya kayak Pesta Poranya udah mutusin sponsornya Freeport, tapi mereka tetap enggak tampil kan rugi 2 kali, Bro. Rugi 2 kali ya? Itu sponsornya uang enggak masuk nih. Terus tapi tetap enggak tampil mereka. Yang udah cabut. Dia udah memutuskan tapi dia enggak balik kan 2 kali ya. 2 kali ya? Ya menurutmu gimana musisi yang kayak gitu? Yang punya suara seperti itu? Menurutku ya kalau bisa dibilang mereka cukup berani ya. Enggak cukup lagi sih, sangat berani menurutku. Yo terlepas dari mereka punya fanbase yang enggak harus dirawat juga, maksudnya punya fanbase gitu. Menurutku mereka sangat berani sih, dan mungkin ada beberapa orang yang setuju, ada beberapa orang yang enggak setuju. Iya sih, aku menghargai suara mereka. Iya, karena enggak bisa dibilang semuanya setuju. Pasti ada semua yang ada beberapa yang rugi lah, kayak udah beli tiket gitu, tapi agak jadi tampil. Iya. Kan enggak ada yang tahu bro kan. Kalau aku dari personal sih juga ngerasa ya enggak jadi tampil. Iya. Kalau menurut aku ya kayak aku enggak ada masalah sama yang suara A sama suara B, ya yang tetap stay atau yang tetap keluar atau yang milih keluar. Karena kalau yang keluar yang batalin konser itu kan banyak yang bilang kamu kenapa batalin konser karena PT Freeport walaupun kamu tapi kamu masih pakai produk-produk yang pakai nikel, kekayaan alam yang dari PT Freeport kayak metal kayak gitu loh maksudnya. Kayak baterai iPhone-mu apapun itu kan. Ya menurutku aku nggak setuju sama pendapat seperti itu. Itu nggak masuk akal karena band itu kan punya penonton dan pendengar. Ya.
dia punya suara. Nah, yang penting itu bukan kayak konsisten nggak konsistennya, tapi suaranya itu sendiri. Bukan berarti kamu nolak barang-barang yang bukan nolak barang laptop semuanya. Tapi kamu butuh suara yang meyakini, yang menyadarkan kamu bahwa ini sedang nggak baik aja nih. Gitu. Bukan berarti terus berarti kita nggak boleh pakai HP, nggak boleh pakai baterai ini, nggak boleh pakai laptop. Bukan juga, nggak gitu juga bro. Si Fish Nare itu juga. Fish juga narik dah. Fish narik bro. Fish India narik. Fish India narik. Udah Fish India lagi. Fish India, mana tadi itu. Ada semuanya. Terus tapi Fish pakai laptop, pakai gitar yang pakai ini apa besinya, apa ada ini nilonnya apa stringnya. Bukan nggak gitu juga bangsat. Maksudnya dia cuma suara aja bahwa ini sedang baik aja. Aku menyuarakan itu, kayak bukan itu. Bukan berarti nolak gitu. Bentuk protes ya bro ya? Bentuk isu protes, ya? bentuk isu gitu loh. Paham lah gitu. Oke. Sama yang bilang ini bro. Bernadia dipuji karena bawain lagu India, kan? Tapi India pas bawain Bernadia beberapa ada yang merem terus, baca lirik terus. Bangsat. Baskara itu nih, dia nyanyi buat India. 2, dia nyanyi buat Fish. Ketika dia nyanyi buat Lebasir masuk gak sih? Aku kurang tahu bro. Ya. Dia yang pas di Fish dia ngapalin lagu bara suara, dia ngapalin lagu Bernadia. Dan Bernadia itu full lirik bro, bukan yang banyak instrumen. Jadi wajar kalau dia baca lirik dan merem. Itu udah paling jenius bro, dia pegang 3 band loh bro. Megang 3 band. Dan dia kan lagunya ditukar-tukar loh. Tukar gitu. Wah anjir. Dan itu masih dihujat bro. Maksudnya kayak dia tuh full Bernadia tuh parah sih yang hujat. Parah sih anjing. Parah. Banyak bro. Itu udah nge-cover sih menurut iya kan, Bernadia kan kayak cerita gitu. Kayak storytelling tapi dikasih ini lagu. Paham. Banyak banget. Rombasir dia ngasih statement di pas dia konser, lebih dari 20.000 hektar hutan hujan itu dipangkas akibat Freeport. Tapi dia kayaknya tetap balik buat konser. Ya itu dia balik buat konser, bukan berarti dia jilat ludah sendiri. Bukan juga, dia butuh bersuara tentang itu gitu loh. Dia kan di konsernya dia balik tapi konsernya kasih statement itu gitu. Menurutku itu jalan yang ya kita harus hargai jalannya suaranya mereka gitu. Pestapora. Ngeri, keren ya. Pestapora keren. Kita bisa nonton gak bro ke Pestapora bro? Orang kayak kita bisa gak bro? Kemarin gitu udah mau beli tiketnya tapi pas itu aku kerja. Serius? Ada kerja. Serius? Aku seniman gak bisa beli tiket Pestapora bro. Sedih bro. Belum bisa ya? Seniman kecil belum bisa bro. Iya, aku udah mau beli tapi ada acara kerja. Tadi baru berapa bro? Apa cuma kita ngambil 2 atau 3 gitu. Tadi kan udah aku Radiohead dari Exit Oke Komputer. Kalau dari Indo The Milo. Kamu mau oke berarti gini aja terakhir ini weekly recommendation. Recommendation. Kamu mau rekomendasiin apa? Lagu apa? Yang mungkin yang baru rilis atau mungkin baru weekly recommendation. Kenapa harus weekly bro? Enggak weekly ya? Enggak juga ya? Song recommendation. Kayak Turnover sih bro. Turnover judulnya kalau nggak salah judulnya aku nggak kayak lah. Cutting my finger off. Bagus. Dia untuk merelakan kepergian pacarnya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sesuatu yang dia cintai kalau nggak salah di liriknya itu ditulisnya gitu sih. Saking dia ingin merelakan sesuatu seseorang yang dia cintai itu rasanya rasanya seperti jarinya dipotong. Depresi banget itu, depresi single itu. Depresi single itu. Ngeri. Soalnya jarinya dipotong, bro. Iya, rasanya kayak jarinya seperti dipotong. Kayak ini, bro, apa? Yakuza. Jarinya dipotong. Kayak gitu rasanya ya. Rasanya kayak gitu. Emang iya sih. Diselingkuhin gitu kan. Wah, kalau ini. Aduh. Iya. Ada lagi itu apa lagi? Kalau aku ini, bro. Apa bro? Yang baru kamu dengerin tadi.
Turnover. Bukan, Gergeng. Gergeng. Nah, Oh iya. dia baru ngeluarin single baru ya katanya. Single baru namanya Oh My Love. Oh My Love. Oh My Love. Coba kita lihat. Ya, Apakah itu benar? aku tadi denger enak sih. Oh Enak My sih. Love. Oh Enak My sih. Dari Love. mana sih sebenarnya? Enggak tahu ya. Si Gergeng. Gergeng. Gergeng sih Jakarta sih. Jakarta ya. Jakarta lah. Itu oke sih, oke sih. Oke sih. Kan ya, Bro. Itu termasuk aliran apa ya itu ya, Gergengnya? Kalau Gergeng tuh aku ngerasa dream pop sih menurutku. Dream pop ya. Dream Bukan pop. yang Midwest bukan ya? Bukan. Midwest itu Dream kayak Midwest 11-12 ya? Midwest 11 12. 11, 12. Dream pop, Bro. Dream pop, Bedain, Dream pop. bisa bedain Iya, bro. iya, sorry bro. Sorry. Kayak hampir sama-sama gitu loh. Oh, enggak lah, Bro. Beda ya? Enggak lah, Bro. Iya, iya. Ngawur. Dream pop, Ngawur dream ini. pop. Ngawur. Saya salah satunya tadi Gergeng. Oh, Bagus. bagus sih. Iya, Eh, iya. Apa ya? Cukup easy listening, asik. Ya, tapi agak melenceng sama judul kita ya. Dia kan Depress ya. Ya, ini sneak peek lah. Sneak peek ya. Mungkin nanti Depress sudah yang dari tadi apa? Fort apa tadi? Radiohead, Turnover, Turnover tadi oke sih. Radiohead, The Milo. Ya, kalau dari Indonesia The Milo, terus Turnover tadi kan tadi Olivia Rodrigo, Olivia Radiohead, Rodrigo. oke lah. Sama udah aku jadi 2 aja kan. Otuan, Office dari Fish, Fish ya itu Otuan, Fish Otuan. Indonesia ya. Ngeri. ngeri. Depresinya Depresi orang bukan kalau main. bikin bukan main sih. Nangis. Nangis. Itu nulisnya nangis ya. Terseduh-seduh. Terseduh ya. Waktu mural nangis ya, Bro. Anjing. Tapi nulisnya kayak sedih banget ya, Bro. Sedih ya, Bro. Ngeri. Ya kita nggak tahu ya pas nulis nangis beneran kan kita nggak tahu. Maksudnya Iya, ya pas kalau aku sendiri kalau bikin karya sih kalau kita tahu itu traumatik atau sedih banget kayak aku sadar waktu menulis atau membuat karya itu jauh sesudah trauma itu terjadi gak sih, Bro? Masa kita Enggak sih tahu aku bikin aku langsung sih. langsung ya. Oh, berarti ada tipikal seniman. Ada lagi lagu Lasal Lifestyle, dari depresiku. Itu udah kurang depresi apa, Bro? Jadi sebenarnya udah depresi. Diary lagi. Diary. Jadi dia depresi ditulis semuanya. Jadi berarti kita semua jadi salah, Bro. Radiohead salah semua. Jadi depresiku. Diary ya, Bro. Paling depresi. Dia nulis depresinya sendiri. The tip of iceberg ya, Bro. Di tip aspek. Jadi depresiku udah balasal kita semua tadi Radiohead lewat. Lewat ya, Bro. Oke, itu aja. Kita tunggu Anjing, kelanjutan anjing. dari Ger. ger. Subscribe, like dan share ke teman-teman kalian yang yang depresi. depresi ya. Kalian cari teman-teman kalian yang depresi terus kalian share Ajak untuk video ini. nonton video ini. Ya. Siapa tahu Betul. bisa membantu. Dan Bantu siapa tahu apa? bisa, Bro. Bantu apa anjing? Ya. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya. Wes berarti rekamannya wes iki. Anjing iso kalian dari depresiku lho asik. Dari depresiku.